Tapi yang pasti semua myeloma itu berasal dari satu penyakit atau kondisi yang namanya MGUS atau Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance. Namanya panjang. Tapi artinya itu sebelum sel-sel ini menjadi kanker, mereka udah menjadi satu state yang namanya precancerous. Jadi mereka sudah mulai berubah, tapi belum jadi benar-benar jadi kanker. Dan itu lumayan, prevalensinya lumayan banyak di negara barat, di negara-negara Afrika juga. Saya kurang tahu kalau di Asia. Tapi kira-kira sekitar 3-5% untuk orang-orang yang di atas umur 60 tahun. Jadi sebenarnya lumayan banyak orang yang sudah mempunyai sel yang agak berubah. Cuma nanti kalau ada mutasi lain, mereka menjadi kanker. Pada saat sel sudah berubah, tapi belum terjadi myeloma, apakah seorang pasien ini punya gejala tertentu? Apakah ada telltale sign yang kita bisa waspadai untuk pergi ke dokter dan periksa? Pertanyaan bagus lagi, kebanyakan enggak. Makanya namanya Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance, karena tidak ada efeknya secara klinis. Jadi myeloma biasanya didefinisikan kalau orang punya masalah dengan tulang. Nah, ini keahliannya Dr. Tony. Biasanya ada tulangnya jadi kropos dimakan sama kanker selnya ya. Atau ada masalah dengan ginjal atau anemia. Tapi kalau mereka tidak ada masalah-masalah ini, jadinya namanya tetap MGUS, belum jadi myeloma. Begitu mereka punya masalah klinis, langsung jadi myeloma. Dan pertanyaan lainnya mungkin apakah progresif dari MGUS ke myeloma bisa dikurangi? Sampai sekarang kami belum tahu, belum ada cara untuk menguranginya. Dan kami pikir sekitar 1% per tahun resiko dari orang-orang yang punya MGUS bertransformasi menjadi kanker. Jadi sebenarnya resikonya tidak terlalu besar. Tapi tentu saja MGUS juga berbeda-beda. Ada beberapa stadium MGUS. Dan stadium yang paling tinggi kemungkinan transformasinya paling besar. Salah satu gejala yang disebutkan adalah bone pain. Ya, saya sering menangani pasien yang back pain, terus tiba-tiba sakit, patah tulang, terus di-scan ternyata penyebabnya adalah myeloma, patah di tulang belakang atau di tulang lain. Apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa dicurigai karena terjadinya myeloma? Ya, jadi kalau misalnya ada pasien yang anemik, jadi hemoglobinnya rendah, dan tidak ada sebab lain, misalnya tidak ada pendarahan, tidak ada masalah dengan makanan, dan salah satu investigasi untuk anemia adalah melakukan apa yang kami sebut serum protein electrophoresis, jadi melihat apakah ada protein yang abnormal di dalam darah pasien itu, karena itu antibody sebenarnya. Jadi itu salah satu sebab. Atau kalau misalnya ada gagal ginjal, dan gagal ginjal yang lumayan akut, jadi bukannya disebabkan oleh hipertensi atau diabetes, dan ini myeloma screening itu salah satu screening yang dilakukan. Tapi untuk gejala pasien sendiri biasanya cuma bone pain itu ya yang paling penting.